Soal pagar laut ini kesannya memang tidak galak aparat ya. Padahal kita sudah tahu siapa saja yang terlibat ya. Orang-orang yang bisa disebutkan tadi ya, ada PT Agung Sedayu, ada menteri, ada jenderal-jenderal yang terlibat diduga ya. Ada orang-orang yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut, ada kepala desa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Diskusi di media sosial nih, rame-rame mengaitkan ini proyek pagar laut ini dengan Pantai Indah Kapuk. Apakah benar demikian? Kita cek itu pagar lautnya itu sampai mana, dari mana dan sampai mana. Ketika kami cek dari barat ke timur itu ternyata terhubung ke Pantai Indah Kapuk. Kita tanya juga ya ke beberapa orang yang di dekat Aguan dan sampai orang ini juga mengeluarkan peta pengembangan PIK ya. Ketika cocokan ternyata Egy itu juga menemui warga nih. Baru nih, fresh nih ceritanya. Di salah satu desa yang ada di sekitar Tangerang gitu. Dan warga itu menjual tanah yang ada di desa yang tempat dia tinggal itu ke kantor yang kantornya itu ada di kantor PIK 2. Kepala desa membujuk warga untuk menjual tanah. Kepala desa itu kabarnya dan menurut penelusuran Egy mereka mendapatkan komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, kita ambil satu video ya. Ini menarik, masih tentang PIK 2 ya, Pantai Indah Kapuk 2 ya. Oke, ini mengenai keterlibatan atau disebutnya 3 orang jenderal di dalam kasus PIK 2 ini. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah ada nama Nono Sampono yang juga seorang politikus alias pernah jadi wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dan sekarang masih menjadi anggota DPD ya. Kemudian ada juga Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan zaman atau era pemerintahan SBY. Ada juga yang terbaru yang Grace Hadi Cahyanto yang pernah menjadi Menteri Agraria Kepala BPN kalau kaitannya dengan pagar laut ini ya. Mereka dari Kesatuan Angkatan Laut, Freddy Numberi dan Nono Sampono. Sementara yang satunya Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara. Tidak ada Angkatan Laut ya. Coba kita bacakan kenapa orang seperti mereka tiba-tiba sekarang disebut-sebut atau dipermasalahkan. Dipermasalahkan tidak ya, tapi disebut-sebut ya paling tidak. Di sini menanti jeratan hukum pagar makan lautan 3 mantan jenderal mencuat ya. Oke. Demokrasi.id. Selain Aguan ada 3 perwira TNI yang namanya ikut mencuat gegara kasus ini. Maksudnya kasus laut ya. Siapa saja simak ya. Nono Sampono adalah pensiunan Nono Sampono ya. Nono Sampono adalah pensiunan TNI yang menjabat Presiden Direktur Agung Sedayu. Sudah lama ini, berapa tahun dia menjabat sepertinya. Grup Letjen TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan SHGB di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang. CIS ya, Cahaya Inti Sentosa. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan setidaknya terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk SHGB. Dengan rincian 234 bidang tanah dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang dengan kepemilikan tanah atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, serta 9 bidang tanah atas nama perorangan dan 2 PT itu adalah PT yang terkait dengan PIK ya. Selain itu terdapat SHM sebanyak 17 bidang. Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU Kementerian Hukum bahwa PT Cahaya Inti Sentosa merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor real estate. Perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar dan Pantai Indah Kapuk II. Dan sejumlah orang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri merupakan seorang tokoh militer Indonesia. Pria kelahiran 1 Maret 1953 ini pada tahun 1972 bergabung dengan Akademi Angkatan Laut AL. Nono pernah menempati sejumlah posisi strategis ya. Ya ini Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres periode 2001-2003, Gubernur AAL dan Komandan Jenderal Akademi TNI. Nono pernah menjadi anggota pasukan dan Pas Pampres di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Tahun 2010 Nono dilantik oleh Menteri Perhubungan sebagai Kepala Badan Search and Rescue Nasional Basarnas, menggantikan pejabat sebelumnya Warjoko, mengutip dpd.go.id. Nono kini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI periode 2019-2024 dan Provinsi Maluku dengan perolehan suara 60.934. Sebelumnya Nono terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Maluku pada tahun 2014-2019 setelah berhasil mendapatkan 65.189 suara. Freddy Numberi ya. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini diduga menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat hak guna bangunan SHGB di Laut Tangerang, Banten, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Biasanya yang begini-begini dijadikan centeng ya. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum AHU kedua perusahaan tersebut. Nama Freddy Numberi mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid membeberkan sertifikat HGB dan sertifikat hak milik yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Banten tersebut. Freddy Numberi diketahui merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurung SBY. Freddy Numberi juga pernah menduduki posisi strategis lainnya seperti Menteri Perhubungan 2009-2011 dan Gubernur Papua 1998 hingga Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Banyak juga pengalaman orang satu ini ya. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir 15 Oktober 1947 silam. Setua Megawati ya. Kalau nggak salah Megawati tahun 47 juga ya. SBY 49. Kemudian yang paling senior tentunya Yusuf Kala ya, 42 kalau tidak salah. Dia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Terkait perjalanan karirnya, Freddy Numberi diketahui menyelesaikan pendidikan Akabri pada tahun 1968, kemudian masuk pendidikan khusus AAL di Surabaya pada tahun 1969, dan lulus bulan Desember 1971. Setelah lulus dari AAL, ia dipercaya menjadi Komandan KRI 9 di kawasan timur Indonesia, Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, ya, Frost dan Kondor periode 1995-1996. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut TNI AL adalah Laksamana Madya. Laksamana Madya, berarti bintang 3 ya. Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI Marskal Purnawirawan Hadi Cahyanto,
juga terseret polemik sertifikat hak guna bangunan HGB serta sertifikat hak SHM hak milik atas wilayah yang dipasang pagar laut di Tangerang, Banten. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang, Senin. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang HGB dan SHM pagar laut di Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023. Luar biasa, baru saja ya. Dari situlah Hadi turut dimintai keterangan oleh awak media karena pernah menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada 2022-2024. Adapun Hadi menduduki posisi pada Februari 2022, Februari 2024. Hadi sendiri mengaku tidak mengetahui penerbitan sertifikat pagar laut Tangerang. Pak Mahfud bilang tidak setiap menteri itu tahu ya, karena kekuasaan itu sudah didelegasikan sebagian. Hadi mengawali karirnya sebagai perwira penerbang Skuadron Udara 4 Angkatan Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh pada tahun 1986. Dia sempat dipercaya sebagai Komandan Satuan Udara Pertanian, Pertahanan mungkin ya, Komando Operasi Angkatan Udara 1 2001 dan Kepala Departemen Operasi Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara 2004. Hadi tercatat pernah menjadi Kepala Dinas Personel Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh 2006, Kepala Subdinas Administrasi Prajurit Dinas Administrasi Persatuan Angkatan Udara 2007, Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarno 2010-2011. Ya, ini dia orangnya Jokowi ya. Dan Perwira Bantuan 1 Rencana Operasi TNI 2011. Karir Hadi Cahyanto makin moncer setelah ia didapuk menjadi perwira menengah, Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara pada tahun 2011 di zaman Jokowi. Di tahun yang sama, ia kemudian ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional. Pada tahun 2013, Hadi lalu diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Kemudian Hadi dimutasi untuk mengisi kursi jabatan sebagai Komandan Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Hadi kembali dimutasi menjadi Sekretariat Militer Presiden. 1 tahun kemudian ia didapuk untuk menduduki posisi sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Wah, kemana-mana ya. Pada tahun 2017, Hadi kemudian diamanahkan untuk menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Barulah setelah itu Marsikal Hadi Cahyanto diangkat sebagai Panglima TNI. Diduga dalang, maksudnya apa ini ya? Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik LBHAP pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkap 7 pihak yang diduga dalang pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hal itu telah disertakan dalam laporannya ke Barreskrim Polri beberapa waktu lalu. Hingga saat ini tak kunjung ada informasi perkembangannya. Itu yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi sebelahnya. Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni menjelaskan ketujuh pihak ini diduga memiliki peranan kuat dalam pembangunan pagar laut yang terbuat dari bambu. Hal itu diketahui setelah pihaknya mendapat informasi kuat yang bersumber dari sosial media. Nah, 7 nama ini ya satu swasta, yang lainnya adalah individu. Walaupun individu ini diduga bagian dari swasta itu juga, kata Gufroni saat dihubungi. Ya, dihubungi Sabtu pagi ya. Adapun ketujuh dalang dalam tanda kutip pembangunan pagar laut itu yakni Agung Sedayu Group. Perusahaan yang bergerak di bidang properti ini diduga kuat dalang yang membangun pagar laut. Pertama tentu yang paling bertanggung jawab ya saya kira adalah Agung Sedayu Group. Ya, karena di beberapa video itu ada pengakuan-pengakuan dari pekerja-pekerja yang memasang bambu itu di beberapa titik yang dikeronjo itu mengatakan bahwa ini memang proyek Agung Sedayu Group, kata Gufroni. Jadi tidak terbantahkan bahwa ini adalah pagar misterius, tidak jelas siapa pemiliknya karena pekerja-pekerja bambu itu dengan lengan polosnya mungkin yang menyebut bahwa ini proyek Agung Sedayu Group itu yang pertama ya timpalnya. Adapun orang individu yang diduga terlibat dalam pembangunan pagar laut ialah Ali Hanafi Lijaya. Dari informasi yang didapat, Gufroni mengatakan Ali Hanafi merupakan orang kepercayaan Sugianto Kusuma alias Aguan, perintis Agung Sedayu Group. Ali Hanafi Wijaya itu kami dengar adalah tangannya Aguan, tapi beliau ini sebenarnya bukan hanya persoalan pagar bambu saja,
Tapi persoalan pembebasan lahan, soal perampasan tanah di Kabupaten Tangerang, Ali Hanafi lah yang lebih banyak bermain, yang terlibat di lapangan. Jadi dia lah yang diduga yang membiayai tentang pagar bambu ini, kata Gufroni. Kemudian kata Gufroni ada juga nama Encun alias Gojali. Ia berkata Encun berperan untuk memfasilitas segala kebutuhan. Baru yang di lapangan yang mencari pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu ada namanya Mandor Mehmet. Jadi beberapa orang di sana sudah tahu Mandor Mehmet siapa, Encun siapa. Apalagi Ali Hanafi, ini satu kesatuan ya bebernya. Nama Ali Hanafi ini juga saya dengar dari Charlie Chandra ya, dalam konteks yang lain. Selain warga sipil, Gufroni menyebut kepala desa Kohot, Arsin, yang mobilnya keren sekali ya. Mobilnya itu B412SIN ya, dibacanya B Arsin ya. Terlibat dalam pembangunan pagar laut itu, kok salang ya, terlibat dalang ya maksudnya. Hal itu diyakini lantaran dari video yang didapat Arsin turut mengatur bambu yang digunakan sebagai bahan membuat pagar laut. Ada video yang viral ya, di situ ada Pak Arsin menyuruh orang untuk membawa atau mengatur bambu-bambu di pinggir pantai. Ini kami ketahui bahwa ini ada hubungannya dengan pagar bambu. Walaupun dia sudah klarifikasi bahwa ini bukan ini kan untuk mencegah abrasi, ya tinggal diklarifikasi oleh kepolisian. Luar biasa mencegah abrasi dari inisiatif swasta ya. Selain itu Gufroni juga melaporkan 2 anggota dari kelompok yang dinamakan Jaringan Rakyat Pantura JRP. Padahal jangankan ada abrasi, yang terjadi adalah malah ada penumpukan sedimen di sana ya. Ada 2 nama juga yang kami sampaikan, ada Sandi Marta Praja ya yang mengklaim bahwa ini swadaya, kemudian ada lagi Tarsin yang mengaku-ngaku nelayan. Itu kami juga sampaikan nama-nama itu ke Mabes Polri, jelas Gufroni. Sumber Monitor Indonesia ya. Jadi ini ada Demokrasi ngambilnya dari Monitor Indonesia. Oke, kurang lebih sama ya. Menanti jeratan hukum pagar makan lautan, 3 mantan jenderal mencuat. Ini diambil oke ya. Sejak awal Januari 2025, publik telah dihebohkan dengan temuan pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah nama terkenal pun ikut terseret ke dalam pusaran pagar laut Tangerang. Terkait hal itu, Komisi 2 DPR RI menggali keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, Kamis. Di lain sisi, dia juga diulik terkait dengan kasus mafia. Persoalan pagar laut ini belum dalam 1 bulan terakhir menimbulkan tanda tanya berbagai kalangan. Sejumlah mantan pejabat negara heran pada para penegak hukum yang mereka tuding bekerja lamban. Namun satu persatu fakta terkait pagar laut di Tangerang itu terus terungkap dan disampaikan ke publik. Di hadapan para wakil rakyat yang duduk di kursi Komisi 2, Nusron banyak mengungkap fakta. Awalnya anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Toha, bertanya kepada Nusron, masih ada 10.080 kasus mafia tanah yang belum diselesaikan. Kapan akan diselesaikan? Berapa kasus mafia tanah yang sudah Menteri Nusron selesaikan? Apakah jumlah itu termasuk kasus pemagaran laut di Tangerang? Pemagaran laut tidak boleh terulang lagi, kata Toha, salah satu anggota DPR yang angkat bicara terkait persoalan pagar laut. Lalu Dedi Yefri Sitorus dari fraksi PDIP menyebut pagar laut di Tangerang menjadi persoalan besar, salah satunya karena para pejabat mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda. Ini akrobat komunikasi, ada yang bilang wilayah itu bekas tambak atau bekas abrasi, ada yang ngaku ini dan itu, kata Dedi. Persoalan pagar laut di Tangerang harus diusut secara hukum, namun dia menuding pihak yang harus bertanggung jawab bukan hanya pejabat dari Kementerian ATR BPN. Jangan hanya orang agraria yang kena, yang bikin sertifikat kok lolos. Mereka bersama-sama bikin kejahatan kok, ucapnya. Dedi secara khusus juga menyoroti peran kepolisian dalam mengusut kasus pagar laut. Sudah setahun dikerjakan Bareskrim, sudah setahun kok belum kelar. Kan gila itu, apakah kita harus ganti kepala Bareskrimnya, kata Dedi. Sementara anggota Komisi 2 dari fraksi Golkar,
Taufan Pawe menilai terdapat sejumlah prinsip hukum yang dapat diterapkan untuk mengusut kasus pagar laut. Sudah ada mens rea, kata Taufan. Dalam ilmu hukum, mens rea kerap diartikan sebagai sikap batin, pikiran, niat, dan keadaan mental seseorang saat melakukan tindak pidana. Kesannya bambu-bambu itu pagar, tapi padahal akan secara sporadis ditimbun ke dalam. Untuk persoalan pagar laut, kita tidak boleh setengah-setengah, harus serius, jelas Taufan. Taufan menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan semestinya turut bertanggung jawab atas kasus pagar laut di Tangerang. Proses penerbitan alas hak kalau dimensinya di atas laut harus ada izin dulu dari KKP. Tidak mutlak orang mencuri sepeda, mungkin hari ini sadelnya dulu, lalu ban rantainya untuk dijadikan sepeda. Seperti juga saat kita hadapi pagar laut, ini baru asapnya, kita harus cari apinya, beber Taufan. Begitu ya sobat era sekalian ya. Panjang juga ya. Oke, sobat era sekalian, soal pagar laut ini kesannya memang tidak galak. Aparat ya. Padahal kita sudah tahu siapa saja yang terlibat ya. Orang-orang yang bisa disebutkan tadi. Ya, ada PT Agung Sedayu, ada jenderal-jenderal yang terlibat diduga ya. Ada orang-orang yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut, ada kepala desa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya khawatir lama-lama kasus ini gone with the wind kalau kita kemudian tidak koreksi satu-satu ya. Itu bahayanya sobat era sekalian. Ya. Yang jelas memang tidak gampang ya menguraikan kasus ini satu-satu karena banyak sekali silang. Gini, ada statement yang berbeda-beda di aparat pemerintah, tapi tidak ada satu visi yang sama untuk melakukan klarifikasi dan penegakan hukumnya sekaligus. Itu persoalannya ya. Jadi nanti kita lihat ke depannya seperti apa ya. Coba kita bacakan sedikit komentar sobat RH sekalian ya. Jepara hadir Bang RH. Serakahnya oligarki dan konglomerat Cina di darat, ribuan hektar tanah rakyat dirampasin. Di laut air dipagarin 40 km pula. Parahnya tuh laut sudah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN padahal undang-undang melarang. Kita tidak bicara mengenai etnis ya. Apakah dia Tionghoa, Chinese dan lain sebagainya. Yang kita bicarakan adalah sebuah pelanggaran hukum. Nggak ada kaitannya sama etnisitas. Tapi siapapun yang melanggar berasal dari etnis apa, keturunan apa nggak penting. Yang paling penting adalah pelanggaran hukum yang dia lakukan. Nah itu prinsip non sara ya. Saya sungguh penasaran dengan Pak Khalid, mungkin bisa diundang ke sini. Insya Allah ya. Kalau sudah dipagari tinggal tunggu udara yang digari. Rusak gitu ya. Freddy Numberi era SB tapi yang disalahkan kok Mulyono. Nah, ini kita harus jawab ya. Freddy Numberi era SBY kok yang disalahkan Mulyono. Begini ya. Pemerintah yang terbit belakangan itu harusnya menyelesaikan problem terdahulu dari pemerintah sebelumnya. Dan dia juga kadang-kadang create problem sendiri. Jadi dia punya dua problem. Problem yang tidak dia selesaikan pada era sebelumnya dan problem yang dia create sendiri. Nah ini tidak berlaku hanya bagi Mulyono, tapi berlaku juga bagi Prabowo. Kalau Prabowo tidak mau menyelesaikan masalah Mulyono, he is part of the problem. Ya. Kalau dia tidak mau menyelesaikan soal pagar laut dengan jelas di era Mulyono dan kemudian lepas tangan mengatakan itu era Mulyono, he is part of the problem. Jadi nanti kesalahan terbesar ada di penguasa yang terakhir datang, yaitu Prabowo Subianto karena tidak mau menyelesaikan. Beda kalau dia mau menyelesaikannya. Jadi itu prinsip bernegaranya ya sobat era sekalian. Itu saja ya, kita perlu istirahat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.